pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa masing-masing. Kita katakan, Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Izinkan saat ini Roh Kudus yang bekerja, sehingga pujian dan penyembahan yang kita naikkan masing-masing boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami rindu pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga pujian kami, penyembahan kami menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami masing-masing, sehingga kehadiran Roh Allah ada, kami rasakan pada saat ini. Kita menaikkan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, ku utus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah kasih. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan rindu untuk kita memuji dan mendiakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami satu persatu pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Di mana Tuhan telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di mana Tuhan menderita. Bahkan mati di salib dengan satu tujuan karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini. Biarlah kasih-Mu yang luar biasa menaungi kami. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan.
kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk. Tuhan memberkati saat ini. Bila ada yang mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan sepanjang 1 minggu ini, maupun yang ada di rumah, maupun yang ada di sini, saya persilahkan, saya kasih kesempatan untuk bersaksi, sehingga saudara-saudara kita bisa merasakan juga apa yang kita telah rasakan. Saya persilahkan yang mau membagikan kesaksian. Pak Yopi. Boleh. Iya. Ya, terima kasih. Kalau kemarin ini kan wisudanya Tiranus. Ya sudah. Yang ke-50. 9. Ya, tapi sudah 59 tahun. Kita berterima kasih bagaimana Tuhan pimpin Tiranus. Dan keras suaranya. Dan waktu hari Senin itu, yang dari Surabaya datang ke rumah. Jadi teman dari MC. Ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat datang ke rumah. Nah, terus udah gitu, yang ngobrol-ngobrol lah. Dan dia minta kalau bisa pengabdiannya itu saya hadir. Jadi saya pikir saya juga akan salah sama Yani. Mungkin naik pesawat saja, sehingga nggak naik kereta api. Naik pesawat aja ke Surabaya, tapi nggak mau ke Malang. Sebenarnya bisa ke Malang, baru ke Surabaya. Tapi saya pikir ke Surabaya aja. Karena dia sebenarnya salah satu orang yang dekat dengan Pak Hid. Dan dia kagum, dan kita bersyukur bagaimana Surabaya menjadi salah satu, kembali lagi, jadi di bulan Desember itu, saya akan ke sana. Cuma saya nggak ke Malang, cuma saya ke Surabaya saja. Tolong doakan, supaya saya sama Yani bisa ke sana. Berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Tolong doakan karena tantangan yang kita hadapi, ya kita ibadah saja sudah mulai terlambat, sampai 15 menit ya, itu cukup panjang ya. Kasihan Pak Pur sebenarnya. Dia orang yang setia karena 7:30 saja, dia udah datang gitu. Jadi tolong doakan supaya keaktifan kita betul-betul di gereja menjadi alat untuk orang-orang untuk kembali lagi datang kepada kita. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Pak Yopi. Tuhan memberkati. Kami doakan dalam perjalanannya ke Surabaya. Ya. Terima kasih juga di mana tadi Pak Yopi mengingatkan kita, ya, supaya kita beribadah itu tepat pada waktu jam 9. Ya. Tolong Bapak Ibu kalau hari Sabtu jangan begadang, ya, supaya agak bisa bangun pagi. Jadi kita ke sini bisa tepat jam 9. Ya, itu satu masukan bagi kita, ya, supaya kita siap-siap untuk memuji Tuhan. Masih ada yang bagi kesaksian? Gimana Ibu Ros?
sehat ya, nggak bersaksi. Kalau gitu kita akan angkat pujian, satu pujian tahun pembebasan bagi bangsa Israel pas 50 tahun. Di sana ada sesuatu, ada pembebasan yang terjadi. Ya, pembebasan itu yang mereka terima. Bagaimana pas 50 tahun semua, bahkan tanah-tanah juga yang dulu yang dibebaskan, bahkan juga tawanan dibebaskan. Dan juga kita, kematian Yesus Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Saudara, dengarlah sangkakala. Ya. Bagi semua orang, tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua. Kita pujian ini kita bikin gerakannya ya, supaya jangan tepuk tangan. Saudara, kalau kita tunjuk saudaranya, katakan ini tahun pembebasan ya.
pembebasan seperti akan duduk, dikatakan dalam pujian ini bahwa kita telah dibebaskan, kita telah dilepaskan dari segala ikatan-ikatan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita dengar bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu pada saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan itu bisa kita terima di hati kita masing-masing. Kita mau katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Katakan, aku datang dan ku bersujud. Benar Tuhan, kami datang Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan bagaimana kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Lagu mata hatiku, seluruh jiwaku, nikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa.
Terima kasih Bapa untuk kemurahan hati-Mu bagi kami, karena dalam perjalanan hidup kami nyata bahwa Engkau selalu menyertai, memberkati, melindungi, memelihara kami. Bila kami bisa kuat, semua karena anugerah Tuhan. Bila kami bisa berjalan terus maju melangkah, semua karena tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk iman yang Kau berikan dalam hati kami, dan terima kasih juga untuk keterbatasan kami. Karena melalui keterbatasan kami belajar berserah diri, dan kami melihat tangan Tuhan yang kuat selalu menolong kami, menopang kami, melewati hari-hari kami. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang patut dan dapat kami andalkan dalam segala hal, dalam segala situasi, sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, maka kami mau belajar lagi dari firman-Mu, supaya kami kembali beroleh kesegaran, beroleh kekuatan, pemahaman-pemahaman yang baru, yang akan mengubahkan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena pengenalan kami akan Engkau. Biarlah kiranya Roh-Mu membantu kami semua, supaya berkat firman Tuhan tidak terluput dari kami, tetapi kami justru akan dicurahkan oleh berkat-berkat firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk yang Zoom. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab. Saya mengajak kita membaca dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 19a. Dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 19a. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Saya akan membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu silakan menghayati. Demikianlah firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga ia ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Ia lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dan dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu persembahan di hadap hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekitar 20 tahun lalu saya ikut satu seminar autis, ya, di salah satu rumah sakit swasta di Bandung, dan salah seorang narasumber adalah seorang dokter spesialis, dan dia bilang banyak sekali pasien autis itu adalah anak-anak dokter. Saya kaget, ya, saya kira banyak juga orang kaget, kenapa banyak anak dokter yang kena autis? Bukankah dokter itu biasa menangani berbagai macam penyakit, dan juga mungkin dia punya langkah-langkah untuk mengantisipasi dan seterusnya. Tetapi kenapa justru keturunan mereka banyak yang kena autis? Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya dia tetap punya keterbatasan. Dia tetap punya hal-hal yang tidak mungkin atau tidak mampu dia antisipasi, dia tidak mungkin untuk melakukannya. Sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya dia, sekaya-kayanya dia, sebesarnya kuasanya, sebesar apapun itu, pasti orang selalu punya satu kekurangan atau beberapa kekurangan atau keterbatasan yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Siapapun itu, orang besar, orang kecil, terpendidik, terpelajar atau tidak terpelajar, orang kaya ataupun orang miskin, sama. Semua seperti itu. Jangan kita mengira kalau dia sudah tinggi sekali pendidikannya, tinggi jabatannya, bahwa dia tidak punya keterbatasan. Punya. Banyak orang-orang pintar itu harus makan obat antidepresan. Punya keterbatasan, dia pintar, dia cerdas, tetapi harus selalu makan obat antidepresi. Kenapa? Karena dia memiliki keterbatasan. Dalam pembacaan tadi kita melihat ada seorang yang namanya Naaman. Dia adalah seorang yang memiliki kuasa, hebat, dia berkuasa. Tadi dikatakan di ayat 1 itu panglima, seorang terpandang dan sangat disayang oleh tuannya. Jadi orang ini bukan orang yang sembarangan, karena disebut dia panglima, seorang terpandang, sangat disayang. Kenapa dia sangat disayang? Karena dia kalau berperang katanya Tuhan selalu memberikan kemenangan kepadanya. Setiap kali dia pergi berperang, dia selalu menang. Itu sebabnya dia sangat disayangi oleh Tuhannya. Berarti dia ini orang hebat. Berperang jago, dia selalu menang. Kemanapun dia disuruh, kemanapun dia diutus, kalah semua musuhnya dibuatnya. Karena itu dia sangat disayangi. Dia seorang panglima, punya jabatan paling tinggi di dalam kemiliteran. Tapi masalahnya, orang yang hebat ini tadi dikatakan dia yang ke-1 itu pahlawan ini, pahlawan yang seorang yang punya sakit kusta. Waktu itu nggak ada obatnya. Mau berobat kemanapun kusta itu nggak ada obatnya.
Bahkan zaman Tuhan Yesus pun orang kusta itu belum ada obatnya. Zaman modern ini baru ada obat kusta. Jadi bayangkan Naaman ini yang jago, dia seorang panglima, dia selalu menang perang, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki uang yang banyak. Kalau kita lihat tadi dari persembahan yang dia bawa kepada Elisa itu, walaupun Elisa menolaknya, saya coba hitung-hitung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat keberapa tadi itu? Jadi kalau dijumlahkan, dimaterikan tadi kita baca. Mana ini? Berapa banyak dia bawa persembahan? Ayat yang kelima, berapa banyak tuh? 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, ketika ada menipu itu hambanya dari Elisa, dia hanya mengasih 2 talenta perak, tapi kemudian katanya apa? Kamu sudah bisa beli kebun anggur, bisa beli kebun ini, bisa beli domba, bisa beli sapi. Bayangkan, tadi jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar. Ya, kalau saya hitung-hitung itu, ya saya hitung-hitung tadi malam itu, 1 talenta sekitar 34 kilo. 6.000 sikal itu sekitar 664 kilo emas. Ya, 1 talenta sekitar 34 kilo. Berapa talenta katanya? Bayangkan banyaknya bawaannya. Ada nggak di Indonesia punya harta sebesar itu? Barangkali ada ya. Barangkali ada. Tetapi karena dia kayanya, dia bisa memiliki harta sebesar itu. Sebanyak itu baru yang dibawa, belum yang disimpan. Belum tanahnya, kebunnya, ternaknya dan seterusnya. Tetapi dia sakit kusta. Semua kekayaannya, semua jabatannya, semua kehebatannya, semua kemenangannya di dalam perang, dia tidak bisa mengatasi masalah ini. Tidak bisa mengatasi. Dia punya kuasa, punya kehormatan, punya kekayaan. Ya, kemana saja dia pasti dihormati. Dia mau mencari tabib terbaik, dokter terbaik, pasti dia bisa melakukan itu semua. Tapi tidak sembuh juga. Ini menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita juga begitu, bukan? Banyak hal. Ada hal-hal yang tidak bisa kita atasi dalam hidup kita. Nah, lalu kalau kita melihat di ayat yang kedua dan yang ketiga, sangat mengejutkan karena ada seorang tawanan di sana, disebutkan seorang anak perempuan yang masih muda, anak gadis belum menikah. Dia ditawan oleh mereka waktu berperang. Lalu perempuan itu berbicara. Anak itu kepada nyonyanya. Coba, katanya, kalau tuanku pergi ke nabi yang ada di Israel itu, pastilah dia akan sembuh. Dia ini seorang tawanan, bukan orang biasa, jauh di bawah standar dari Naaman. Apalagi dia seorang perempuan, disebut juga dia masih muda, belum menikah, masih gadis. Berarti orang-orang begitu barangkali tidak dihormati, tidak dihargai sama sekali. Tetapi orang ini berani berbicara tentang apa yang dia imani. Walaupun orang sederhana, dia menjadi seorang pembantu ART di rumah seorang panglima besar yang sangat kaya raya, punya pengaruh yang besar, punya kedudukan yang hebat, tetapi dia berani berbicara tentang imannya. Ini mengejutkan, bukan? Ini luar biasa. Ayat yang ketiga katanya begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Coba perhatikan itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Tegas sekali. Dia tidak ragu sama sekali dengan apa yang dia percayai. Dia tidak ragu sama sekali dengan Allah yang disembah oleh Israel, yang disembah oleh kita saat ini. Tentulah dia akan sembuh.
Nah, saudara, jadi kalau kita melihat di sini ini bukan soal berpendidikan atau tidak, bukan soal jabatan dan sebagainya, tapi soal iman dan keberanian bersaksi tentang apa yang diimani. Saya beberapa malam terakhir ini coba mencari kesaksian-kesaksian pertobatan orang-orang. Dan itu umumnya di luar negeri. Ada beberapa kesaksian yang bagi saya itu sangat mengejutkan, sama seperti ini. Ada seorang pembantu dari Filipina, dia bekerja di rumah seorang yang bertahun-tahun menjadi menteri dalam negeri di satu negara teluk, di rumah seorang anak ya dari sepupu dari raja. Lalu ada anaknya, anak ini anak yang aktif dalam keagamaan, selalu memberikan ceramah, memberikan meresmikan peresmian ini, peresmian itu, giat dalam agamanya, tapi orang ini kekeringan. Laki-laki. Kering sekali secara rohani. Katanya rumahnya itu kamarnya 30. Saya tidak kebayang ya sebesar apa itu ya. Ya 30. Tapi karena dalam kekeringan itu dia jalan di lorong. Dan dia lewat di rumah, di tempat pembantu dari Filipina itu sedang setel lagu rohani. Dia kaget orang Filipinanya, dia bertanya, ini perempuan juga, apa yang kamu dengarkan? Oh maaf, katanya, dia kaget, dia bilang saya mendengarkan lagu Kristen, channel YouTube lagu Kristen. Dia diam saja, tapi dia cari informasi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari lagu itulah dia kemudian mendengarkan khotbah di YouTube. Dan itu membawa pertobatan baginya. Dan akhirnya dia melarikan diri karena mau dianiaya, dan sekarang ada di Siprus. Nah saudara, itu hanya seorang pembantu. Dia hanya mengatakan ini lagu rohani Kristen. Melalui itulah kemudian jadi pertobatan. Ada seorang mahasiswa juga dari Arab Saudi, juga keluarga kerajaan. Ya pergi ke sekolah kuliah ke Amerika, mengambil jurusan filsafat. Di sana teman kampusnya mengajak dia untuk masuk ikut perkumpulan pemuda-pemuda. Ternyata itu semua pemuda-pemuda Kristen. Dari situlah awalnya perempuan itu akhirnya pulang ke negaranya jadi Kristen, dan akhirnya karena bapaknya itu menteri agama, dibakarlah dia di dalam kamar. Di ruang sekapan, di kamar bawah tanah. Dan itu juga kemudian membawa ibunya bertobat, dan ibunya pun akhirnya jadi kabur. Jadi banyak contoh, dan bahkan saya lihat di YouTube itu ada 2 orang pembantu Filipina bisa membawa dengan perkataan singkat saja, akhirnya orang-orang berpengaruh di Arab, di Jazirah Arab itu jadi bertobat. Tapi semua akhirnya melarikan diri ya dari negara mereka. Nah saudara, orang-orang sederhana. Ada mahasiswa yang biasa saja, mahasiswa bukan orang-orang hebat. Ada pembantu-pembantu, ART, hanya berkata singkat. Tapi kemudian orang-orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi bukan soal berapa banyaknya kita bicara. Waktu saya pulang dari Medan ke sini, di bandara itu saya merasa sedikit ditipu oleh orang-orang. Saya temui, saya langsung ngomong, kamu butuh Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Itu saja, saya pergi, sudah. Itu saja. Sekali waktu saya di FB, Facebook, oh saya si Anu katanya, tolong saya butuh uang gini. Biasalah itu ya, saya lihat ini bahasanya bukan bahasa teman saya ini. Lalu saya lihat teman saya itu bilang, oh kalau ada orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, betul nggak, bukan teman saya. Dari bahasanya kan saya sudah tahu. Saya hanya balas WA itu. Kamu berdosa, kamu butuh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosamu. Itu saja balasan saya. Nah Bapak Ibu, sederhana, singkat. Tetapi semua itu bisa kita pakai untuk memperkenalkan kasih Kristus. Saya yakin di bandara itu orang itu akan shock dengan apa yang saya katakan. Saya hanya katakan itu. Kamu butuh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosamu. Petugas bandara. Nah saudara-saudara,
kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan orang yang paling sederhana sekalipun dengan hanya bahasa atau kata-kata yang singkat. Tapi memang kalau saya melihat dari kesaksian-kesaksian itu, banyak sekali orang melihat kenapa orang Kristen itu begitu tenang hidupnya, begitu damai hidupnya. Kok tidak seperti saya? Saya sudah aktif, saya bekerja keras, saya tekun dengan ibadah-ibadah yang disuruh oleh agama saya. Tapi kok orang Kristen itu tenang di tengah-tengah penganiayaan. Ada seorang anggota Al-Qaeda sangat berpengaruh. Pangkatnya tinggi. Dia menjadi pelatih instruktur dari orang-orang Al-Qaeda di Afghanistan. Mereka menyerbu orang-orang Kristen. Dan ada situ rumah sakit kalau saya salah, seorang orang barat udah sekarat. Ya, mau dibunuh, tapi dia bilang enggak, jangan dibunuh, biarkan aja, ntar lagi juga dia mati. Apa kata orang itu yang sekarat itu? Hanya perkataan, Tuhan Yesus mengasihimu. 2 hari lagi dia mati. Hanya perkataan itu. Dan itulah membawa orang ini kemudian kepada pertobatannya kepada Tuhan Yesus. Dia melihat kenapa orang Kristen walaupun sudah sekarat dianiaya, dia tetap mengasihi. Dia tetap memberitakan kasih. Kok berbeda sekali dengan apa yang saya percaya, yang diajarkan di dalam agama saya. Dan itu semua kemudian membawa kepada pertobatan. Nah, karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum tentu bahasa banyak, kata-kata yang banyak, yang panjang kita ucapkan membawa orang pada Tuhan. Tetapi juga bahasa, kata-kata yang singkat itu bisa membawa orang kepada Tuhan. Nah, karena itu jangan ragulah. Ya, sedikit pendek saja. Tuhan Yesus mengasihimu. Kamu perlukan Dia untuk pengampunan dosamu. Saya suka mengatakan itu walaupun waktu-waktu yang sempit. Yang penting saya sampaikan walaupun 2 patah kata. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan nanti kita akan bisa lihat hasilnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena perkataan perempuan itu tadi, walaupun dia seorang ART perempuan yang masih muda, belum menikah, tetapi kenapa kemudian nyonyanya percaya, nyonyanya bercerita kepada suaminya, suaminya juga percaya, suaminya yang adalah panglima ini melaporkannya kepada raja, raja juga percaya. Ini enggak masuk akal saya sebetulnya. Tetapi saya yakin Tuhan bekerja di situ. Bagaimana seorang ART yang hanya melayani seorang memiliki kekuasaan yang besar, kekayaan yang besar, pengaruh yang besar, bisa mempengaruhi orang ini. Dan bahkan kemudian mempengaruhi raja. Dan kalau kita tadi baca bahwa raja sendiri pun menulis surat melalui Naaman, supaya setibanya orang ini di tempatmu, nanti sembuhkan dia dari penyakitnya. Ini pasti pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin ini pekerjaan manusia. Walaupun tidak dikatakan di dalam Alkitab, itu pendapat pribadi saya. Karena bagi saya itu sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Nggak mungkin bagi saya seorang ART itu bisa mempengaruhi seorang panglima, dan kemudian pengaruh itu juga sampai kepada raja. Nah, karena itu kemudian Naaman itu pergi ke Israel. Israel maksudnya yang 10 suku, karena kerajaan itu sudah terpecah pada waktu itu. Lalu ayat 6 dan 7 dikatakan begini, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maka maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Bapak Ibu perhatikan,
Dia takut malah kemudian. Raja ini takut. Dia ini cari gara-gara nih. Dia mau berperang. Ini panglima yang sangat membawa kemenangan kepada bangsa Aram. Dia datang ke sini memata-matai. Dia mau berperang nih. Bayangkan. Raja itu sendiri takut. Dampak dari perkataan perempuan itu. Jadi Raja Israel pun ketakutan. Nah saudara, lalu apa yang terjadi kalau kita lihat ayat 8 sampai dengan 10. Yang dikatakan oleh Elisa kemudian begini. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Supaya dia tahu ada seorang nabi di Israel. Ini adalah proklamasi iman. Kenapa? Karena Raja Israel pada waktu itu, raja-raja berikutnya itu semua menyembah berhala. Tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan. Bahkan kita lihat sebelumnya Nabi Elia sebelum Elisa itu sering sekali mendapatkan siksaan, dikejar-kejar, mau dibunuh dan seterusnya. Diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Walaupun Nabi itu melakukan banyak mujizat. Tetapi Raja Israel, orang-orang Israel yang 10 suku itu tidak lagi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sehingga dia mengatakan ada nabi di Israel. Sebetulnya kalau kita lihat raja ini tidak disebutkan namanya siapa, saya cari-cari di Alkitab, tidak disebut. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, katanya tadi begini, Allahkah aku ini? Hanya Allah yang dapat menghidupkan, menyembuhkan seseorang. Jadi dia tahu Allah itu maha kuasa, sanggup menyembuhkan, tetapi dia tidak menyembah Allah yang dia maksud itu sendiri. Allah yang sanggup menyembuhkan itu justru dia meninggalkannya. Maka dia katakan supaya dia tahu ada seorang nabi di Israel. Ini mungkin sekaligus menjadi satu pukulan bagi raja yang sedang ketakutan ini. Karena dia tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Yahweh, tetapi menyembah berhala-berhala. Nah saudara, karena itulah maka kemudian Naaman itu datang. Dia pergi ke tempat Elisa, dia yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Dan semua tadi barang bawaannya tadi yang kita baca di ayat yang ke-5 itu, emas, perak, pakaian dan tadi itu. Dia datang. Dia bergegas. Raja tidak sanggup membawa pemulihan kepadanya. Dia datang kepada Elisa karena Elisa bilang suruh dia datang ke sini. Supaya dia tahu ada nabi di Israel. Ada Allah di Israel yang memakai nabi itu untuk menyembuhkan. Maka tadi Elisa datang. Tapi ayat 10 nggak enak juga ini sebetulnya. Coba lihat ayat 10 ini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nggak mau pula lagi Elisa menemui. Ini seorang panglima. Punya kuasa, dia bawa pasukan ini. Tapi dia hanya suruh hambanya. Temui saja dia, suruh dia mandi di sungai Yordan itu 7 kali. Nah Bapak Ibu, ini Nabi berwibawa juga nih ya. Berani gitu ya, kalau saya nggak akan berani nih. Kalau udah datang, jangankan camat aja datang, saya pasti keluar gitu ya. Ini seorang panglima yang berpengaruh. Dia bilang suruh mandi sana. Dia tidak menemui orang itu. Nah saudara, ini integritas seorang hamba Tuhan, saya kira. Dia tidak pandang bulu, mau nabi, mau panglima, mau raja, mau siapa saja. Pokoknya apa yang mau Tuhan suruh, itu saja dia lakukan. Dia tidak peduli jabatan orang.
Yang penting kesetiaannya sebagai hamba Tuhan. Nah ini mungkin berat ini ya. Berat. Karena hamba Tuhan banyak sekarang dipolitisasi juga. Kan begitu. HKBP sekarang katanya, ketua apanya itu? Menyuruh berpolitik gereja ya. Nah, saya itu tidak baca lengkap maksudnya itu, tapi ya itulah. Nah saudara-saudara, dia berintegritas. Saya sedang membayangkan waktu mempersiapkan ini, gimana sih perasaannya Naaman ini? Kok nggak mau ditemui? Padahal dia suruh dia datang ke sini. Naaman datang, Elisa nggak mau temui. Kalau Bapak Ibu perasaannya gimana sih itu? Suruh datang tapi nggak mau temui, malah suruh mandi. Yang disuruh hambanya lagi. Ya, hamba dari Elisa itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba. Dia hanya menyuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia tidak mau awalnya. Masa katanya disuruh seperti itu, dia bersungut-sungut. Setidak-tidaknya dia mengatakan sesuatu atau tongkatnya kayak diacung-acungkan begitu. Sama seperti Musa dulu mengacungkan tongkatnya, barangkali maksudnya di Laut Merah itu, supaya laut itu terbelah. Ini saya sakit kusta, nggak ada obatnya. Masa hanya disuruh mandi? Dia bersungut-sungut, bukankah di sana itu ada sungai yang lebih bagus katanya, ada sungai Abana, ada sungai Papar. Masa disuruh di sungai Yordan lagi hanya mandi 7 kali? Nah saudara-saudara, kita lihat. Orang ini punya kuasa besar bukan? Jadi dia juga ingin sesuatu yang ditunjukkan seperti hal-hal yang besar ketika dia mau berperang. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu dalam peperangan. Nah kali ini dia juga berharap, karena dia tidak sembuh, harusnya ada persiapan sesuatu yang lebih besar juga, supaya saya bisa sembuh. Dia bersungut-sungut. Nah ini masalah iman sekarang di sini. Seandainya kita, bagaimana kita mau buat? Saya waktu pulang kampung, yang Bapak Ibu Saudara sekalian dukung saya dalam doa, dan saya juga sudah pernah saksikan itu. Saya sampai di sana, bagaimana ini orang yang mau ditemui kok nggak ada, dia lagi pergi udah berapa hari nggak datang-datang. Saya bilang, tenang aja, dia pasti datang, tunggu saja. Bapak Ibu, saya sebetulnya udah deg-degan ini. Saya diongkosi sekian juta gitu ya, mereka habis banyak gitu ya, hanya mengurus itu. Aduh, nggak datang lagi, saya ke sana nggak datang, tenang. Karena apa? Karena saya itu kan sudah bilang, firman Tuhan mengatakan begini, aku sendiri yang akan memimpin engkau dan memberikan kesejahteraan dan memberikan ketenangan kepadamu. Saya tetap pegang ayat itu. Tuhan mengatakan dia akan membimbing saya, dia akan memimpin saya. Dia katakan aku sendiri. Dia katakan sendiri, bukan yang lain gitu ya. Saya pegang aja itu. Oh betul, hari yang kesekian dia datang. Dia datang, malah datang ke rumah kami di sana ya, rumah orang tua yang ditinggalkan dulu dekat di jalan. Oh itu si Anu katanya. Saya langsung temui. Nah saudara, akhirnya kami berbincang-bincang dan masalahnya ya belum selesai benar, tetapi apa yang diharapkan bisa tercapai begitu ya. Tuhan yang memimpin. Ya Tuhan yang mengerjakan. Dalam keadaan situasi begitu berat, kadang Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang sederhana. Belum tentu kita mau. Karena bagi kita itu terlalu mudah untuk dilakukan. Padahal Tuhan itu ingin mudah kadang-kadang. Nggak usah diperumit. Nggak usah dipersoalkan terlalu besar. Dia ingin mudah saja. Rumit. Kita yang memperumit. Sering memperumit masalah kita. Dan saudara kemudian dinasihati kan. Kata pegawai-pegawainya begini, ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Hanya itu. Nggak perlu berobat, nggak perlu cari tabib, tidak perlu cari resep, tidak perlu cari dokter, tidak perlu cari siapapun. Mandi saja, kamu akan tahir, sembuh, pulih.
saudara, ini tahap di mana iman itu betul-betul diperlukan. Karena apapun upaya yang dilakukan itu sebetulnya bagi Naaman sudah tidak mungkin. Dan satu-satunya yang bisa adalah kalau dia beriman. Dan kemudian karena saran dari penasihat-penasihatnya itu, maka dia mandi. Dikatakan di 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Glowing nih. Nggak perlu pakai apa itu, yang putih seketika katanya, dioleskan putih cuma seketika gitu ya. Ntar lagi udah pura, kan begitu iklannya. Saya kadang ya saya membawa aja iklan lucu itulah. Kalau bapak ibu pakai ini katanya kulitnya putih seketika. Ya seketika aja, setelah itu udah enggak gitu. Gitu. Nah saudara, bayangkan digambarkan di situ seperti seorang anak. Heran saya, mungkin dia udah keriput kan, udah panglima, berarti mungkin usianya juga sudah cukup, mungkin di atas 50-an gitu ya. Tapi kok bisa kulitnya itu seperti kulit seorang anak, dia menjadi tahir. Betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Nah kemudian dia takjub. Coba kita perhatikan itu, ayat yang ke-17-18. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampil ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian hambamu ini. Tapi Naaman bilang, tapi kemudian akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon dan sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Apa kita lihat di situ? Kemudian Naaman itu percaya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mau menyembah kepada yang lain, yang biasa dia lakukan bersama dengan raja. Nah Bapak Ibu, dari manakah awalnya itu? Dari seorang gadis muda. Hanya perkataan, seandainya Tuanku pergi kepada nabi yang di Samaria itu, tentulah ia akan sembuh. Tapi dari situ Tuhan terus bekerja. Dan bahkan kita lihat Tuhan itu melakukan mujizat yang besar. Yang tidak bisa sembuh itu boleh disembuhkan. Yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, Tuhan mengerjakannya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bisa mengerjakan yang tidak mungkin kita lakukan. Dan Bapak Ibu tadi kita melihat Naaman itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau mengikut kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalami Tuhan itu sendiri. Nah kenapa orang Kristen tidak bisa serius di dalam iman? Kebanyakan orang Kristen tidak mengalami Tuhan. Hanya belajar tentang Tuhan tetapi tidak mengalami pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami Tuhan, maka kita harus percaya kepada firman-Nya. Tidak ragu seperti Naaman. Harus sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman-Nya. Mempercayai itu 100%. Walaupun kita tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan akan bekerja sehingga kita bisa mengalami dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa kita alami. Seperti kita bisa mengalami hidup bersama dengan orang lain. Kita juga bisa mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Ada interaksi yang terus-menerus terjadi dari waktu ke waktu. Kita bangun hubungan itu. Sehingga hubungan itu semakin akrab, semakin dekat. Dan kita mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya maka seperti yang saya bilang tadi. Seorang anak gadis yang lulusan dari Amerika. Anak seorang guru, anak seorang menteri agama di Arab Saudi itu. Rela mati dibakar oleh ayahnya sendiri.
setelah disiksa berminggu-minggu. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Kenapa kemudian ibunya pun mengikut Tuhan dan lari ke negara lain? Karena dia lihat iman anaknya itu. Dan dia juga kemudian mengalami Tuhan. Sehingga walaupun katanya tinggal di apartemen yang sederhana dibandingkan dengan di istana, tapi saya mendapatkan kemerdekaan di dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang mengalami Tuhan. Jadi saudara-saudara, imani, percayai firman Tuhan, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Tinggalkan semua yang lain, sama seperti yang kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Naaman. Dia tidak lagi mau menyembah kepada Allah yang dia sembah selama ini. Tapi dia fokus sekarang menyembah kepada Allah yang sudah menyembuhkan dia. Dan tadi kita lihat pengakuannya bahwa Allah hanya ada di Israel. Tadi dikatakan dia yang ke berapa ini? 15 gitu. Ya 15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sesuai dengan perkataan tadi Nabi Elisa yang dia mengatakan supaya ia tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Dan betul-betul dia kemudian tahu. Lewat siapa? Lewat seorang pembantu rumah tangga, masih gadis muda yang berani berbicara tentang imannya. Dan itu kemudian mengantarkan dia kepada Elisa. Dan bahkan itu kemudian menjadi sebuah program kerajaan. Karena ada surat khusus dari raja untuk Raja Israel untuk menyembuhkan Naaman ini. Nah saudara, tapi lihat integritas dari Naaman ayat yang ke-16. Ketika tadi setelah dia sembuh, dia membawa persembahan-persembahan, lalu jawabnya apa? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Dia tidak komersilkan pelayanan yang dia lakukan itu. Dia tahu itu semua dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan, engkau sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Itu dalam penyembuhan kalau kita baca di konteks perjanjian baru. Nah saudara, Naaman sungguh-sungguh dia memang ingin memperkenalkan Tuhan Israel itu saja. Tadi dia katakan supaya ia tahu ada Tuhan di Israel. Hanya itu yang mau dilakukan oleh Naaman. Memperkenalkan Tuhannya, bukan mencari yang lain. Karena itu maka kemudian dia minta, karena dia tidak, Elisa tidak mau, maka dia mengatakan begini, pergilah dengan selamat. Setelah itu Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Pergilah dengan selamat. Betul-betul suci, tulus, motivasinya itu murni. Hanya memperkenalkan Allah Israel. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap. Inilah yang ditunjukkan oleh Naaman. Nah saudara, kita masuk kepada kesimpulan. Tadi saya sudah bahas bahwa semua orang pasti terbatas sehingga membutuhkan Tuhan dan sesama. Sama seperti Naaman. Walaupun dia punya kuasa besar, punya pendudukan jabatan besar, punya kekayaan yang besar, punya pengaruh yang sangat besar, tetapi dia tidak sanggup memulihkan dirinya sendiri. Maka membutuhkan Tuhan. Dan juga dia membutuhkan hanya seorang gadis sederhana, seorang pembantu di rumah tangganya. Itu yang pertama. Jadi kita semua sama, kita membutuhkan Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, bertindaklah sesuai dengan iman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, enggak usah ragu. Walaupun tidak masuk di otak kita, enggak usah ragu. Jangan seperti Naaman yang ragu itu. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan masa depanmu sungguh ada, kita percaya itu. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Dia akan melindungi kita di sepanjang jalan hidup kita, gonjang-ganjing apapun yang ada di dunia ini, percayalah itu. Kalau Tuhan mengatakan bahwa orang-orang benar akan diberkati dengan anak cucunya, percayalah itu, bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Walaupun kita tidak tahu, entah seperti apapun hidup anak kita sekarang, kita percaya saja. Kalau Tuhan mengatakan begitu, ya sudah percaya saja itu. Nah saudara, yang ketiga, ini selalu yang saya katakan ini. Marilah kita terus belajar bersaksi walaupun dengan perkataan-perkataan yang pendek saja.
Ya hanya mungkin seperti yang saya bilang tadi di bandara itu, kamu butuh Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Hanya pendek kalimat saya. Tapi saya kira itu akan sangat membekas. Seperti yang saya katakan tadi, di Facebook itu saya bilang, kamu butuh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosamu. Hanya begitu yang saya katakan di Facebook itu. Nah saudara-saudara, kita belajar menjadi saksi bagi Tuhan. Dan tulus bagi kita semua, bukan hanya kami, ya pendeta, kita semua harus mengolah, melatih diri kita, supaya kita belajar tulus untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami bisa melihat bagaimana seorang perempuan yang sederhana dipakai oleh Tuhan dengan kuasa-Mu sendiri menuntun dia kepada Elisa, sehingga panglima besar ini akhirnya percaya kepada Tuhan, bukan hanya sembuh dari kustanya. Hanya dengan perkataan yang singkat, tetapi itu membawa dampak bagi seorang pembesar. Terima kasih untuk contoh ini. Kami juga bersyukur bahwa kami menyadari selalu ada keterbatasan manusia, termasuk kami. Dan tuntun kami supaya kami percaya saja kepada apa yang Tuhan katakan. Sembari kami melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, sama seperti Naaman, walaupun harus melalui dorongan orang lain. Tolonglah kami supaya kami terus-menerus menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan secara tulus dalam bentuk apapun pelayanan yang kami lakukan, karena godaan terlalu banyak. Karena itu tolong supaya kami belajar untuk terus memandang kepada Kristus yang tulus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan itu dalam hati kami. Dan ketika kami juga merasa diri kami sangat terbatas, kami bergumul dalam keterbatasan itu sendiri. Tolong kami supaya kami belajar percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Tuhan tolonglah kami supaya kami percaya bahwa anak-anak kami, keturunan kami, bila kami serius dengan iman berdoa untuk mereka, maka Tuhan juga yang akan memberkati generasi-generasi berikut setelah kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Kita telah diberkati firman Tuhan. Kita hanya menyampaikan bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan kita. Sederhana ya. Kesembuhan mujizat itu terjadi dengan sederhana. Cuman disuruh mandi, menyerupkan 7 kali mengalami kesembuhan. Jadi kadang-kadang kita harus yakin penyakit apapun yang kita alami, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dengan satu keyakinan kita percaya. Kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang kami telah dengarkan. Bagaimana Naaman, seorang yang tidak percaya, akhirnya dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh, sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya kami juga berani untuk menyampaikan, meyakinkan orang lain, supaya orang lain juga boleh datang kepadamu Tuhan, meminta pertolongan kepadamu Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Demikian juga kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan juga yang menolong, sehingga persembahan ini berguna untuk dipakai oleh hamba-hamba Tuhan dan juga untuk setiap pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, saudara dengarlah sangkakala. Kita tampil petugas yang ini.
membacakan warta jemaat. Saya persilakan Ibu Ros. Shalom Bapak Ibu. Shalom ya. Demikian juga yang di Zoom, selamat beribadah pada minggu hari ini. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Namun sebelumnya terima kasih buat Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengajak kembali kepada kita untuk memakai motivasi kita, potensi kita di dalam memberitakan firman Tuhan. Sependek apapun, sekecil apapun yang disampaikan kepada orang lain, biarlah itu bisa dipakai oleh Tuhan, mengubah hidup orang, mengajak orang datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Pak Nelson. Nah Bapak Ibu, mari kita simak warta jemaat hari ini. Persembahan yang sudah didapat dari tanggal 6 Juli semuanya total ya 2.410.000, yaitu dari persembahan, persepuluhan dan melalui transfer OCBC NISP. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan juga yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening OCBC ya yang sudah ada tertera. Nah, di dalam bulan Juli kita akan melihat beberapa jemaat yang berulang tahun ya. Stanley tanggal 5, Ibu Susan tanggal 10, demikian juga putrinya Lausan tanggal 10 ya. Kata Pak Nelson itu gimana caranya bisa bersama-sama ya. Itu juga mungkin bagian dari mujizat Tuhan ya, bisa sama hari tanggalnya, bulannya juga. Lalu setelah itu ada ulang tahun ya, bertambahnya usia dalam mengarungi bahtera rumah tangga dari pasangan Pak Alex dan Ibu Mei. Selamat ya Ibu Mei. Nanti tanggal 30 Juli, tapi memasuki bulan Juli ini Tuhan senantiasa setia di dalam rumah tangga Ibu Mei dan Pak Alex. Berikut kita akan menyimak siapa yang melayani di ibadah tanggal 20. Pengkhotbahnya yaitu Pendeta Alex, worshipnya Ibu Mei, singernya kita bertambah ya, peserta baru untuk melayani dalam singer yaitu Saudari Ibu Sheila dan Lausan ya. Pemain musik sudah ada, yang menyampaikan warta yaitu Pendeta Saud Sihombing. Ya, semoga semua yang melayani mempersiapkan diri. Tak lupa juga kita akan melihat pelayanan Bapak Yopi di dalam menyampaikan firman Tuhan melalui Radio CP yang akan selalu disiarkan di hari Senin pukul 7 pagi. Bapak Ibu setiap hari ya Pak Yopi suka men-sharekannya di grup, silakan Bapak Ibu juga men-sharekannya ke teman-teman atau ke saudara. Nah, berikut adalah pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama saat ini. Ya, kiranya Tuhan sebagai jalan keluar dan penjawab doa-doa kita yang akan kita naikkan. Baik Bapak Ibu, saya mau, apakah akan ada dari Bapak Ibu hal-hal penting yang akan kita doakan bersama? Mungkin ada doa tambahan? Pak Yopi ya, Pak Yopi seperti kesaksian tadi mengajak kita untuk meminta doa bersama kepergian Pak Yopi bersama Ibu pada bulan Desember ya ke Surabaya. Kiranya Tuhan terus mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya kesehatan. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau atas waktu dan kesempatan kepada jemaat-Mu di Menara Pengharapan untuk bisa melaksanakan ibadah kembali di tempat ini. Kami bersyukur buat tempat, buat fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kami sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan lancar,
khususnya lingkungan yang ada di sekitar kami, semuanya mendukung terlaksananya ibadah di tempat ini, di lingkungan ini, termasuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Kami juga berterima kasih, bersyukur buat kebaikan orang yang memberikan fasilitas tempat kepada kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupannya, usahanya, bahkan pelayanannya. Tuhan menambah-nambahkan imannya, berkat-berkatnya kepada beliau yang selalu mempedulikan kami, yang selalu memperhatikan kami, memberikan kesempatan, memberikan tempat untuk kami bisa memakai tempat ini secara gratis. Itu semua anugerah yang begitu besar yang kami terima dari Engkau ya Tuhan. Engkau memakai beliau, Engkau memakai setiap para pekerja di tempat ini, pengelola di tempat ini untuk terus memberikan dukungan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, keamanan, perlindungan Tuhan nyata di setiap lingkungan ini, di setiap gereja-gereja yang berdiri di lingkungan ini, supaya seluruh umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan bisa melaksanakan ibadah setiap minggu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Kami tahu, kami percaya Tuhan selalu mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat, dari yang tertinggi sampai yang terbawah sekalipun. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan memberikan integritas kepada mereka yang mengambil bagian di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada mereka kesungguhan hati, kerjasama, kekompakan di dalam memajukan Indonesia yang semakin maju, yang semakin banyak dikenal orang. Bahkan Tuhan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap masyarakat yang terkena musibah bencana alam, baik itu banjir, longsor, penyakit, apapun juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memperhatikan, mempedulikan mereka melalui orang-orang yang terbeban dan rindu di dalam bakti sosial untuk meringankan beban mereka dan menolong mereka mencari solusi jalan keluar, bekerja dengan aparat pemerintahan, bekerja dengan pemimpin-pemimpin daerah setempat, supaya setiap bencana yang dialami oleh masyarakat dimanapun ya Tuhan boleh semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang berdiri di negara Indonesia ini yang sudah ada, biarlah gereja Tuhan menjadi saksi yang hidup, menjadi terang dan garam dunia dimanapun mereka berada. Biarlah memberanikan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menegakkan kebenaran keadilan di dalam lingkungan masyarakat, dan terus memiliki hati untuk memajukan pertumbuhan iman kerohanian para jemaat, dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan memiliki kesehatian, membangun gereja-gereja yang kudus dan am, dan menjadikan gereja-gereja sebagai teladan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan yang sudah mengenal Tuhan. Kiranya setiap gereja-gereja juga mengutus setiap hamba-hambamu menjadi pembawa amanat agungmu, memberitakan Injil kemanapun Tuhan utus, diperlengkapi, dibekali dengan kekuatan iman, kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian, kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa sekalipun. Kiranya gereja-gereja Tuhan ikut berperan serta memfasilitasi, mendorong, mendukung akan pemberitaan penginjilan di dalam firman, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat gereja Menara Pengharapan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan iman kepada kami, Tuhan yang terus memberikan kemampuan kepada kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai tubuh Kristus yang senantiasa saling mengasihi, saling mempedulikan, saling mendoakan, menguatkan dan menghibur, supaya di gereja jemaat GMI Menara Pengharapan ini menjadi jemaat yang berkualitas, bukan hanya secara kuantitas tetapi sungguh-sungguh berkualitas, memiliki kesetiaan, memiliki hati kerinduan untuk selalu melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah memiliki sebuah komitmen konsisten sebagai manusia-manusia yang diwarnai oleh kasih dan pengampunan, sebagai manusia-manusia yang memiliki hati untuk menjadi saksi
baik itu di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di lingkungan bermain, di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan iman, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memulihkan, dan kiranya Tuhan memberikan kemampuan, motivasi, dorongan untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan kami, beribadah dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang masih memiliki hati untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan mereka terus menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan memiliki kerendahan hati dan memiliki hati untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini, baik Stanley, Ibu Susan, Lausan, dan juga ulang tahun di dalam bertambahnya usia rumah tangga Ibu Mei dan Pak Alex. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, dan Tuhanlah jawaban doa atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keberangkatan Pak Yopi dan Ibu Yani di bulan Desember ke Surabaya. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan yang terus memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengarungi kehidupan mereka hari demi hari di dalam iman dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Pak Yopi dari anak, mantu, cucu, dan kiranya Tuhan yang terus memberikan kemampuan kepada keluarga ini menjadi keluarga terang dan garam dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Nelson yang selalu memiliki hati kerinduan perpanjangan tangan Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan. Secara khusus dalam pengadopsian daerah Kuningan, kiranya Tuhan memakai Pak Nelson menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, di mana bisa menjadi pemberita Injil di daerah Kuningan dan menjadi pembimbing kerohanian di daerah Kuningan bagi orang-orang yang sudah mendengarkan Yesus Kristus dan bagi orang-orang yang mengalami kelemahan iman. Kiranya Tuhan terus memakai kami juga sebagai apapun kami, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai anak sekolah, mahasiswa, pekerja, pembisnis, apapun itu ya Tuhan, pakai kami menjadi orang-orang yang memiliki teladan Yesus Kristus dan bisa memancarkan kasih Yesus Kristus. Bapa, kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Pakailah kami ya Bapa sebagaimana yang Engkau kehendaki, dimanapun kami berada. Dan kami mempercayakan, menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan hari demi hari yang akan kami lalui, biarlah tidak pernah lepas dari kasih dan penyertaan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kami. Inilah doa-doa kami ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mengakukan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menghidupkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pertuan orang kudus, bangkitan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hati dan iman saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah anak-anak saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah pendidikan saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan saudara. Dan biarlah kiranya Bapa Pencipta langit dan bumi yang akan memelihara saudara-saudara sekalian
dengan pemeliharaan yang sempurna, dengan hidup yang tidak berkekurangan, dan biarlah kiranya kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus hari lepas hari semakin saudara-saudara rasakan, dan juga berbagi kasih itu kepada orang lain, dan penghiburan, kekuatan, semangat, daya juang, tuntunan, pimpinan dari Roh Kudus kiranya terus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Kami memuji kebesaran bila sebentar kami akan undur dari tempatmu ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami sehingga kami tiba di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Yang di rumah juga Tuhan berkati. Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.